Katie, yang saat itu berumur 22 tahun, terakhir terlihat hidup saat meninggalkan pesta di rumah temannya dengan berjalan kaki. Setelah sebelumnya bertengkar dengan pacarnya pada dini hari tanggal 31 Agustus 2003. Keesokan harinya, ia ditemukan di tempat pembuangan sampah dalam kondisi yang mengerikan. Kasus ini mengilhami diberlakukannya hukum Katie di banyak negara bagian Amerika. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Katie lahir dengan nama lengkap Catherine Hayes Sepik di Carlsbad, New Mexico, dari pasangan Dave dan Hyan Sepik. Ia adalah anak tertua dari 3 bersaudara. 2 adiknya bernama A.G. Sepik dan Caroline Sepik. Katie diketahui sangat dekat dengan keluarganya, baik dengan kedua orang tuanya maupun dengan adik-adiknya. Seluruh hidupnya adalah petualangan. Ia benar-benar manis dan ramah, tetapi juga sedikit suka memerintah. Ia suka merencanakan sesuatu dan membuat petualangannya berjalan sesuai keinginannya. Ia akan selalu menjadi pelindungku, tapi juga sahabatku, kata Caroline. Pada pagi hari tanggal 31 Agustus 2003 di Las Cruces, New Mexico, Tracy Waters dibangunkan di rumah seorang teman setelah semalaman berpesta. Joe Bischoff bertanya apakah ia tahu di mana Katie pacarnya berada. Katie Sepik adalah mahasiswa pascasarjana jurusan bisnis berusia 22 tahun. Saat itu, Katie dan Joey telah berpacaran selama sekitar 8 bulan. Tracy Waters adalah teman dekat sekaligus teman sekamar Katie. Joey, Tracy, dan Katie, mereka bertiga menghabiskan malam itu di bar dan menutupnya dengan pesta di rumah teman. Mereka merayakan dimulainya program pasca sarjana untuk Tracy dan Katie di New Mexico University. Saat itu adalah awal akhir pekan hari buruh. Saat mereka bangun keesokan paginya, Katie Sepik tidak ditemukan dimanapun. Tracy bertanya pada Joey apa yang terjadi. Awalnya ia mengatakan ia tidak tahu kemana ia pergi. Ia kemudian mengakui bahwa mereka bertengkar. Katie pergi larut malam sebelumnya. Ia bilang ia tidak tahu kemana ia pergi dan tidak bisa menemukannya dimanapun. Tracy kemudian mengambil teleponnya untuk menelepon Katie. Tetapi Joey menjelaskan bahwa ia sudah mencoba meneleponnya. Namun ternyata teleponnya tertinggal di sana. Mungkin karena terburu-buru meninggalkan pesta semalam, ia tidak membawanya. Mereka keluar dan memeriksa mobilnya masih ada di sana, dan mengira ia mungkin berjalan pulang. Rumah yang Katie dan Tracy tinggali bersama hanya berjarak beberapa blok. Tracy pulang, tapi tidak ada jejak Katie. Ia menelepon semua temannya yang bisa dikunjungi atau dihubungi Katie. Tidak ada yang tahu di mana ia berada. Joey dan seorang temannya berkendara mondar-mandir di jalan karena berpikir Katie mungkin sedang berjalan kaki. Tracy juga menelepon rumah sakit dan penjara karena mengira ia mungkin ditangkap karena mabuk atau melakukan pelanggaran. Tapi semua usaha mereka tidak membuahkan hasil. Katie benar-benar menghilang. Selang beberapa jam, Tracy menelepon ibu Katie untuk menanyakan apakah ia telah mendengar kabar darinya. Tracy menjelaskan apa yang terjadi, dan ibu Katie mengira ia mungkin hanya ada di rumah teman. Tracy menjelaskan bahwa ia telah menelepon semua orang. Ia bertanya apakah ia bisa mengajukan laporan orang hilang, dan ibu Katie langsung menyetujuinya. Tak lama setelah itu, polisi datang ke rumah Tracy. Mereka meminta foto Katie dan Tracy menjelaskan apa yang terjadi. Polisi pergi dengan membawa foto itu dan kembali dalam waktu 1 jam, bertanya pada Tracy apakah ia bisa mengidentifikasi seseorang. Tracy sangat gembira karena mengira Katie telah dijemput dan ia hanya perlu memverifikasi bahwa itu adalah dia. Ketika mereka tiba di rumah sakit, petugas membawanya ke ruang bawah tanah. Mereka membuka sebuah kantong mayat dan menarik tutupnya. Disitulah tampak Katie sudah terbujur kaku. Pagi itu ketika teman-teman Katie dengan panik mencarinya, polisi mendapat informasi bahwa sepasang suami istri telah menemukan mayat di dekat tempat pembuangan sampah
saat melakukan latihan tembak di dekat area tersebut. Katie terbaring telungkup, setengah telanjang, dengan kaki direntangkan. Ia telah dilecehkan secara seksual dan dicekik. Pembunuh itu juga menyiramnya dengan cairan yang mudah terbakar yang dituangkan ke bahu dan punggungnya dan membakarnya. Itu mungkin upaya untuk menyembunyikan bukti. Untungnya, si pembunuh gagal membakar seluruh tubuhnya. Ia juga meninggalkan DNA di tubuh Katie, termasuk serpihan kulit di bawah kuku Katie. Bukti betapa kerasnya Katie berusaha melawan. Tanpa barang dan identitas, polisi tidak dapat dengan mudah mengidentifikasi korban sampai mereka melihat foto Katie. Daerah pembuangan sampah itu benar-benar kosong. Jika saja pasangan itu tidak berlatih menembak di tempat itu, bisa jadi berbulan-bulan tubuhnya baru bisa ditemukan. Terdapat jejak ban yang mundur tepat ke tempat tubuhnya ditinggalkan. Jejak itu tampaknya berasal dari sebuah truk kecil. Hal ini membuat para penyelidik percaya bahwa ia telah diserang dan dibunuh di tempat lain dan kemudian dibuang. Setelah polisi menyelidiki rumah Katie, bukti kemudian menunjukkan bahwa Katie memang kembali ke rumah dan sepatunya ditemukan di luar jendela kamar tidurnya, di mana tampaknya ada pergumulan. Ada perbedaan pendapat di antara para penyelidik. Apakah ia diculik di tempat itu, atau apakah disinilah ia diserang hingga tewas? Beberapa merasa sulit untuk percaya bahwa serangan itu bisa terjadi di sana, karena tidak ada yang mendengar atau melihat apapun. Bahkan ibu Tracy, yang sedang berkunjung dan tidur di dalam rumah, juga tidak mendengar sesuatu yang mencurigakan pada malam itu. Saat mewawancarai orang tua Katie, polisi baru menemukan bahwa Katie mempunyai masalah dengan pita suaranya, sehingga ia tidak bisa berteriak. Katie bisa berbicara dengan normal, tetapi ketika ia mencoba berteriak, tidak ada suara yang keluar. Jadi, apapun yang terjadi pada Katie malam itu, ia tidak bisa berteriak minta tolong. Polisi pertama kali mencurigai pacar Katie, Joy Bishop. Joy pernah kuliah bersama dengan Katie dan mereka telah berpacaran selama sekitar 8 bulan. Saat itu Joy akan pindah sejauh 300 mil untuk melanjutkan studi pascasarjana, tetapi ia dan Katie berencana untuk tetap bersama. Mereka sudah menyusun jadwal kapan mereka akan saling mengunjungi. Sehari sebelumnya, mereka pergi keluar untuk membelikan Katie sebuah cincin dengan batu kelahirannya sebagai simbol hubungan mereka. Joy berada di kota itu untuk mengambil sisa barang-barangnya sebelum pindah keluar kota. Pada hari naas itu, Katie Sepik bekerja sebagai pelayan di El Sombrero Patio Cafe, sebuah restoran Meksiko Las Cruces yang populer. Malamnya, mereka berkumpul dengan sekelompok teman dan pergi ke bar. Mereka pergi ke 2 bar sebelum menutupnya dengan pesta di rumah seorang teman untuk mengakhiri malam itu. Joy memberitahu Tracy dan polisi bahwa mereka berdua sempat bertengkar. Baru setelah ia berada di ruang interogasi, ia mengakui mengapa Katie begitu marah sehingga ia pergi. Ternyata di pesta rumah itu, Katie tidak sengaja memergoki saat Joy mencium gadis lain. Joy mengklaim bahwa setelah Katie pergi, ia dan seorang temannya menyusul pergi untuk mencari Katie. Pertama-tama mereka melihat mobilnya, lalu melaju ke rumahnya. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada lampu yang menyala, mereka mengira ia telah pergi ke rumah teman lain. Saat itu semua orang sedang mabuk, jadi tidak bisa berpikir jernih. Mereka kemudian kembali ke rumah dan Joy tertidur di sofa. Ia bangun keesokan paginya dan membangunkan Tracy untuk mencoba menemukan Katie. Meskipun polisi mencurigai Joy, mereka tidak memiliki alasan kuat untuk menangkapnya dan harus melepaskannya. Joy memberitahu mereka bahwa ia harus pergi untuk kembali ke sekolah, tetapi ia akan bersedia jika mereka membutuhkannya untuk apapun. Namun begitu ia berada di luar kota, ketika polisi mencoba menghubunginya, ia memberitahu mereka bahwa ia memiliki pengacara, dan semuanya harus melalui pengacaranya. Polisi memiliki 2 bukti kuat, jejak ban dan DNA yang ditemukan di bawah kuku Katie. Mereka meminta uji sampel DNA dari semua orang yang hadir di pesta malam itu. Semua orang bersedia kecuali 1 orang,
orang itu adalah Joey Bischoff. Pada titik inilah polisi mulai yakin bahwa ia bersalah. Desas-desus mulai menyebar di antara teman dan keluarga. Joey tidak diizinkan menghadiri pemakaman Katie. Polisi bahkan memasang kamera tersembunyi di makam Katie karena mengira Joey mungkin akan berkunjung dan mengakui perbuatannya. Sayangnya kamera itu dihancurkan dan polisi tidak dapat memastikan apakah Joey pernah mengunjungi makam Katie tersebut. Selama pemakaman, polisi mengelilingi tempat parkir untuk mencari bekas ban yang mungkin cocok dengan jejak dari lokasi pembuangan. Tapi mereka tidak menemukan apapun. Sementara polisi tidak dapat mendapatkan surat perintah untuk mengambil sampel DNA Joey, mereka menemukan bahwa Katie dan Joey sempat berhubungan badan di tempat tidur Katie sehari sebelum pembunuhan terjadi. Mereka menggunakan DNA dari spray itu untuk dibandingkan dengan apa yang ditemukan di bawah kuku Katie. Tapi ternyata tidak cocok. Mereka kemudian menghubungi pengacara Joey untuk meminta sampel yang solid untuk mengkonfirmasi hasil, dan Joey pun menyetujuinya. Hasilnya memang benar-benar tidak cocok dengan DNA si pembunuh. Polisi mendapatkan informasi tentang kejahatan serupa yang mengerikan terjadi di Wisconsin 11 minggu sebelum Katie Sepik terbunuh. Kejadiannya hampir sama persis dengan yang dialami Katie. Kemudian sampel DNA dari si pembunuh Wisconsin dicocokkan dengan yang di bawah kuku Katie, namun ternyata tidak cocok. Polisi kembali ke titik awal tanpa ada titik terang. Pada saat itulah Robert Jones, kapten polisi yang menangani kasus Katie, pensiun. Dalam percakapan dengan ibu Katie, Hyan, polisi mengemukakan bahwa di New Mexico hanya ketika seseorang dihukum karena kejahatan, sampel DNA diambil, bukan pada saat penangkapan. DNA yang diambil dari Katie Sepik dijalankan setiap minggu melalui database CODIS. Di mata Hyan, semakin banyak sampelnya, semakin tinggi peluang untuk menangkap monster ini. Pada titik inilah, ibu Katie mulai mendorong disahkannya hukum Katie, sebuah undang-undang di mana mereka yang ditangkap karena kejahatan berat akan diambil sampel DNA-nya. Perjuangannya tidak sia-sia. Pada Februari 2006, undang-undang tersebut disahkan. Balik lagi pada November 2003, kurang lebih 3 bulan setelah pembunuhan Katie, sebuah panggilan 911 masuk dari dua wanita, Annala dan Leslie. Mereka mengatakan bahwa ada penyusup di apartemen mereka dan mereka telah menyembunyikan diri mereka sendiri di kamar mandi. Salah satu dari dua wanita mengenali penyusup karena ia pernah melihatnya mengawasi mereka sebelumnya dan mengintip di jendela apartemen. Mereka sedang tidur ketika Leslie tiba-tiba terbangun dan berlari ke kamar tidur Annala. Mereka kemudian berlari ke kamar mandinya dan mengunci diri sambil menghubungi 911 sampai polisi tiba. Polisi akhirnya berhasil menangkap penyusup yang juga membawa pisau tersebut. Pria penyusup itu bernama Gabriel Avila. Gabriel Avila masuk dalam sistem penjara New Mexico sejak November 2004 setelah ditangkap dan diadili karena perampokan yang diperparah dengan senjata mematikan serta melawan petugas. Sewaktu di penjara itulah, pada tahun 2006, lebih dari 3 tahun setelah pembunuhan Katie, Gabriel dites DNA, yang ternyata cocok dengan DNA sang pembunuh Katie. Polisi kemudian menginterogasi mantan istri Gabriel. Mereka menemukan kecocokan ban dari truk yang dia kendarai saat itu, serta cincin yang ditemukan di dalam truk itu adalah cincin Katie. Menurut pengakuan Gabriela Avila, ia melihat Katie Sepik saat ia sedang dalam perjalanan pulang. Ia melihatnya mencoba masuk melalui jendelanya. Ia berhenti dan keluar dari truknya untuk melihat apakah gadis itu membutuhkan bantuan. Gabriel mengatakan bahwa ia kemudian tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Ia mencengkramnya dari belakang, menjepitnya ke tanah, dan meruda paksa gadis itu. Kemudian ia mencekiknya sampai gadis itu berhenti bergerak karena ia takut gadis itu akan dapat mengidentifikasi dirinya. Gabriel mengaku bersalah pada Desember 2006 dan dijatuhi hukuman penjara 69 tahun pada Mei 2007.
Seandainya saja hukum Katie sudah berlaku saat itu, pembunuhnya dapat tertangkap dalam beberapa bulan setelah kejahatan mengerikan itu terjadi. Tapi itu hanya akan mengidentifikasi pembunuhnya lebih cepat, tetapi itu tidak akan menyelamatkannya, kata Hayan, ibu Katie. Ayah dan ibu Katie yang menghabiskan 1 dekade memperjuangkan hukum Katie di seluruh negeri, yang sekarang sudah disahkan di 31 negara bagian, mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mengenal orang-orang yang dibantu oleh hukum Katie. Tapi mereka tahu bahwa mereka ada di sana. Pada tahun 2008, Hayan memulai DNA Saves, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan mendidik anggota parlemen dan masyarakat tentang kekuatan tes DNA. Pada tahun 2011, hukum Katie diperluas, yang mencakup penangkapan semua jenis tindak kejahatan. Sekian kisah dari Katie Sepik. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komennya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.